Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku sekalian, pada kesempatan yang baik ini, Pak Nur Hadi akan menyampaikan tutorial mata kuliah Mekanika Kekuatan Bahan dengan tema tekuk buckling. Oke, pada kesempatan yang baik ini, perlu kita ketahui bahwa mata kuliah Mekanika Kekuatan Bahan 1 yang ada pada semester 2 genap tahun akademik 2019-2020 pada Prodi Teknik Mesin Fakultas Ilmu Eksakta di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan yang baik ini, agar mahasiswa diharapkan setelah mengikuti PJJ daring yang diselenggarakan ini, maka mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang baik sehingga akan menjadi lulusan-lulusan yang baik juga terkait dengan linearitas daripada prodi, juga nanti bisa dalam waktu yang sesaat bisa mengerjakan tugas di ujian akhir semester yang akan disampaikan jadwalnya oleh UNU Blitar. Terima kasih. Dalam materi ini, saya akan menyampaikan ada 3 poin yang harus kita ketahui, yaitu definisi tekuk, buckling, dan bengkok. Jadi perbedaan antara tekuk dan bengkok. Yang kedua yaitu ruang lingkup dari tekuk. Kemudian analisis dari tekuk tersebut. Oke, di sini akan saya jelaskan perbedaan antara tekuk dan bengkok. Dilihat dari material yang ada, orang menyebutkan biasanya antara tekuk dan bengkok itu mengalami suatu pemahaman yang bisa jadi sama. Namun dari sisi gaya yang bekerja pun itu sebenarnya juga berbeda arah. Definisi yang tepat, tekuk adalah buckling is characterized by a sudden sideways failure of a structure member subject to high compressive stress. As an applied load is increased on a member, such as a column, it will ultimately become large enough to cause the member to become unstable and is said to have buckled. Yang maksudnya di sini adalah tekuk ditandai dengan kegagalan yang mendadak dari suatu struktur atau suatu material yang mengalami tekanan yang tinggi. Sebagai bahan yang diterapkan untuk meningkatkan seperti itu, yaitu suatu contoh kolom, itu akhirnya akan menjadi pengaruh yang cukup besar yang menyebabkan material pada kasus kolom tersebut menjadi tidak stabil, dan itulah hal tersebut orang mengatakan dengan tertekuk. Beda lagi dengan bending, bengkok. Bending also known as flexure characterizes the behavior of a slender structure element subject to an external load applied perpendicularly to a longitudinal axis of the element. Maksudnya di sini adalah bahwa bending yang dikenal dengan lentur itu dicirikan sebagai elemen struktur yang mengalami beban eksternal yang diterapkan secara tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dari elemen tersebut. Maksudnya perbedaan di sini secara nyata
bahwa kalau tekuk itu gaya yang bekerja pada arah yang lurus dengan material tersebut. Kemudian kalau pada bending, bengkok, gaya yang bekerja itu adalah tegak lurus pada material tersebut, seperti contoh pada gambar ini. Jelas, kalau bending nanti akan menyebabkan di sisi permukaan ini mengalami kompresi, tertekan, di sisi yang berlawanan itu akan mengalami expansion. Mereka akan mengalami pemekaran, pengembangan. Itulah perbedaan antara tekuk dan bengkok. Jika dilihat dari gayanya juga akan sangat berbeda. Di sini akan saya sampaikan beberapa bentuk uji tekuk yang mengalami dari gaya tekan. Yang pertama yaitu adanya uji tekan elemen batang. Ini yang pertama, gambar yang pertama. Jadi di sini disiapkan spesimen material ujinya, yaitu dari, biasanya orang menyebutkan dengan besi yang dipakai pada kolomnya untuk membangun rangka galvalum. Jadi panjangnya ini 75 cm, terkenal dengan besi C75 x 75. Artinya di sisi sayapnya ini 7,5 cm di kanan dan kirinya. Kemudian panjang dari spesimen ini adalah 75 cm. Nah, pada rangka batang dengan penampang yang seragam umumnya diruntuhkan terjadi pada batang yang tertekan. Akibatnya batang tersebut mengalami tekuk. Jadi ini nanti akan ditekan pada arah yang lurus dengan panjangnya material tersebut. Jadi dengan demikian spesimen dengan batang yang pendek ditujukan untuk mengetahui kuat tekan akibat keruntuhan tekuk lokal atau tekuk plastis. Dengan demikian spesimen batang ditujukan untuk mengetahui tekanan tersebut, dan panjang batang tersebut akan diketahui kuat tekannya akibat tekukan tersebut. Nah, yang kedua yaitu spesimennya berupa sambungan dari material yang sama. Dari sambungan ini maka akan didapatkan di sini ada 4 skrup. Kemudian yang satunya ini ada 6 skrup. Perlu diketahui bahwa antara skrup ini dengan pinggiran dari material uji ini itu sepanjang 2 cm. Kemudian ini dilipatkan single atau lebih tepatnya disebut dengan single lap joint test. Nanti akan seperti apa material tersebut ketika mengalami tekukan. Dan bentuk uji tekuk yang ketiga, materialnya berbentuk struktur dari rangka. Yang ini biasanya dipakai pada orang-orang sekarang membuat gedung, membuat perkantoran, membuat gudang dengan memakai rangka dari besi. Yang populernya sekarang disebut dengan besi rangka galvalum. Oke, kita lihat hasil uji daripada material tersebut dengan panjang batang dan panjang tekukannya dan kapasitas beban yang bekerja. Kita lihat
hasil uji miliknya uji tekan pada batang. Kita ambil contoh bahwa yang kolom di sini ada benda uji 1, benda uji 2, dan benda uji yang ketiga. Artinya ini spesimennya ada 3. Pengujian tekan pada benda uji batang yang tadi saya sampaikan C7575 dengan panjang 75 cm menghasilkan data hubungan antara beban dan deformasi. Nanti di sini bebannya dan deformasinya. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa beban maksimum berbeda untuk tiap-tiap benda uji 1, 2, 3. Namun beban di mana mulai terjadinya deformasi yang sangat besar akibat benda uji mengalami tekuk distorsi hampir sama, yaitu pada beban antara 11 dan 12, artinya di wilayah sini. Baik, ini pada benda uji 1, benda uji 2, dan benda uji 3 relatif sama hasilnya. Benda yang pertama memberikan beban maksimal 12,5 kN di sini. Namun disertai dengan deformasi inelastis sangat besar, yaitu ketemunya angkanya di sini. Dari ketiga benda uji tersebut diambil kesimpulan kuat nominal batang uji yang mana tadi saya sampaikan itu dari baja ringan galvalum itu dengan C75.75 dengan panjang 75 cm dipakai sebesar 12 kN. Ini hasilnya. Yang kemudian kita ambil contoh juga nanti sama mempelajarinya ketika hasil uji yang kedua, yaitu hasil uji dengan sambungan 4 skrup atau spesimennya yang memakai hasil uji sambungan 6 skrup, maupun pada hasil pengujian rangka batang yang pada slide sebelumnya tadi berbentuk rangka yang dipakai pada orang membuat rumah, orang membuat gedung, orang membuat atap dari suatu bangunan yang memakai baja ringan atau galvalum. Yang berikutnya kita lihat grafik hasil uji tekuk dari suatu batang tersebut, menjadikan penjelasan pada slide ini penjelasan dari slide yang sebelumnya hasil uji yang berbentuk angka tadi pada data tabel tadi. Kalau kita melihat grafik hasil uji tekuk batang ini bahwa ada 3 spesimen. Spesimen yang pertama itu warna biru, spesimen yang kedua warna hijau, spesimen yang ketiga warna merah. Di sini dapat kita ambil contoh saja ketika mereka itu ketiga spesimen ini dibebani sekitar 11 sampai 12 kN, maka mereka akan mengalami deformasi inelastis, yaitu pada angka sekitar 3, belum sampai mencapai 4 mm. Kemudian kita ambil yang maksimal dari ketiga spesimen ini, memang adanya perbedaan, yaitu pada spesimen yang pertama ini dibebani angka 12 kN lebih sedikit, itu akan ketemu pada deformasinya inelastis pada angka 10 mm. Kemudian namun pada spesimen yang kedua ini
justru malah pada angka 16 kN, spesimen yang ketiga itu pada angka sekitar 15 kN, namun deformasinya itu relatif sama, yaitu pada angka 10 mm. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji tekuk batang ini, baik spesimen 1, 2, 3 itu menghasilkan deformasi inelastis itu sama pada angka 10 mm. Anakku sekalian, kita lihat sekali lagi bahwa ini menunjukkan grafik hasil uji sambungan yang mana pada galvalum tersebut atau baja ringan itu memakai dengan 4 skrup dan 6 skrup. Kita ketahui bahwa tadi sudah saya sampaikan di sini yang sambungan ini memakai 4 skrup. Dari tepi itu 2 cm, skrupnya itu diameternya 1,5, jarak antara skrup sampai skrup berikutnya itu 3,5 mm. Dilihat dari panjangnya, dari kaitan tersebut itu ke arah samping itu 10 cm, kemudian panjangnya yang mereka ini dikampuh itu sepanjang 7,5 cm, di sisi yang berlawanan itu juga 10 cm. Ini pandangan dari arah depan. Demikian juga untuk yang sambungan 6 skrup. Dari sisi ini ada 1,25 mm. Kemudian dari sisi yang sampingnya ini antara skrup dengan skrup sepanjang 2,5 mm, antara skrup tengah dengan skrup sampingnya ini juga sama 2,5 mm. Kalau kita lihat dari pandangan tampak samping seperti gambar ini, sekali lagi konsep dari tekukan itu terjadi karena mendapat beban yang longitudinal, bukan yang tegak lurus, arah lateral. Oke, kita lihat dari grafik ini. Pada hasil uji yang sambungan 4 skrup kita lihat bahwa ketika mereka ditekan sampai dengan 12 kN, mereka itu mengalami inelastis itu pada angka sekitar 2,5 mm. Kemudian ketika mereka itu ditekan lagi sampai di atas 12 kN, mereka itu seakan-akan tetap tidak mengalami distorsi yang berlebihan, namun mereka pada tarik garis ini akan memunculkan angka sekitar 5,5 mm terjadinya distorsi inelastis. Pada angka pembebanan 2 sampai dengan 12 ini boleh dibilang distorsinya masih linear. Kita lihat untuk yang 6 skrup, sambungan yang 6 skrup ini relatif sama. Pada pembebanan sampai 12 kN, gambar di sini, ini mengalami distorsinya inelastis itu masih sekitar 2,5, namun ketika mereka itu dibebani terus sampai mereka itu kuat di pembebanan 19,5 atau 20 kN, mereka mengalami distorsinya pada ukuran 6,5.
mm. Demikian dengan keterangan dari gambar ini kita dapat membaca dari grafik di samping memperkuat dari data yang slide sebelumnya tadi. Anakku sekalian, bahwa yang terakhir ini adalah grafik hasil uji beban dan deformasi pada pengujian yang jenis ketiga, yaitu struktur rangka. Pada pengujian ini, dari grafik yang pada slide yang sebelumnya itu didapatkan bahwa sambungan rangka yang mempunyai 4 skrup atau 6 skrup tadi sudah ada datanya, bahwa yang mempunyai 4 skrup dengan beban 2 kN misalnya, besarnya lendutan itu adalah 0,52 mm. Kemudian kita ambil contoh jika memakai sambungan dengan 6 skrup pada beban 2 kN, lendutannya atau defleksinya sebesar 0,43. Kalau kita lihat yang di sini, bahwa pada angka katakanlah sampai 15 kN, mereka yang mempunyai 4 skrup dan 6 skrup itu hasilnya relatif sama. Namun beda sekali ketika mereka itu mendapat beban yang lebih sampai hampir mencapai 20 kN. Yang terjadi itu adalah besarnya lendutan yang akan semakin besar. Di sini suatu contoh misalnya, yang memakai 4 skrup, lendutannya pada beban yang hampir 20 kN ini, garis yang mendatar menuju 20, kita tarik ke bawah, besarnya lendutan hampir mencapai 16 mm. Kemudian yang memakai 6 skrup ini pada pembebanan hampir 20 kN, lendutannya sebesar sekitar 12,5 mm. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemakaian dari baja galvalum ini atau baja ringan ini sangat kuat. Tidak terjadi kerusakan pada skrupnya, tapi terjadi pada batang yang menerima beban, karena di situ munculnya dari defleksi atau lendutan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari ketiga uji tersebut, yaitu uji tekuk pada batang, uji tekuk pada sambungan, uji tekuk pada rangka yang memakai baja ringan galvalum. Yang pertama, kesimpulannya bahwa keruntuhan kekuatan dari elemen batang tersebut jika dimensinya itu 10 kali lebih besar dari ukuran lebarnya, ini akan terjadi tekuk lokal pada bagian tersebut. Kemudian kalau dilanjutkan lagi pembebanan di atasnya, akan terjadi distorsi, kerusakan. Yang kedua, tekuk pada uji galvalum yang disambung dengan 4 skrup ataupun 6 skrup, yang berdimensi skrupnya ke pelat itu 2 kali diameter skrup, dan jaraknya skrup itu 4 kalinya diameter, memberikan hasil kuat geser per skrupnya sama dibanding sambungan yang mempunyai jarak skrup yang lebih besar. Artinya antara 4 dan 6 itu hasilnya relatif sama. Kemudian yang terakhir, tekuk pada rangka
buckling pada rangka, struktur rangka yang memakai sambungan 6 skrup dengan diberi beban ultimate yang sama dengan memakai 4 skrup, maka beban ultimate gaya batang tersebut itu terbesar terjadi pada batang tekannya. Artinya di sana itu nanti kerusakan yang terjadi pada batangnya yang menerima tekanan. Jadi bukan terletak pada joinnya atau sambungannya. Demikian pada kuliah hari ini, silakan nanti dari mahasiswa mengikuti tutorial ini di YouTube yang telah diupload. Kemudian silakan nanti untuk belajar dan terus belajar sehingga bisa menjadi engineering yang dibanggakan, juga bisa mengerjakan soal yang akan dijadwalkan oleh akademik. Pada akhir pertemuan kali ini saya sampaikan ada kutipan dari seorang sahabat Nabi, betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Maknanya dari apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib ini, bahwa di usia awal kita tidak boleh menghancurkan diri sendiri dan kita pesimis terhadap masa depan. Tetapi ketika nanti bertemu di masa depan, mereka akan mengeluh, mereka akan menangis dengan selalu mengingat-ingat masa yang lalu. Akhir kata, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.